Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Santia. Di sini saya akan menampilkan video mengajar saya dengan tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, dan pembelajaran ke-6. Selamat menyaksikan video saya. Terima kasih. Baiklah, di sini adalah contoh buku pop-up cerita Malin Kundang untuk media mengajar bahasa Indonesia dengan buku tematik tema 1, indahnya kebersamaan, dan subtema 1 dan pembelajaran ke-6. Ini adalah contoh cerita legenda Malin Kundang. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, sudah. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ya, bagus ya. Sudah. Sudah. Baiklah anak-anak, sebelum kita melakukan proses belajar mengajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. 3. Anak-anak, apakah kalian masih semangat belajarnya hari ini? Semangat, Bu. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ibu contohkan ya, nanti kalian ikuti. Tepuk semangat. Semangat. Coba ulangi lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, bagus ya. Ya, baiklah, semuanya sudah semangat kan belajarnya? Iya. Ya, bagus ya. Belajar. 3. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan absen ya. Ya. Nadine, Hadir, Bu. Kela, Hadir, Bu. Jerry. Hadir, Bu. Ya, berarti hadir semua ya hari ini. Nah, sekarang anak-anak, di sini siapa yang suka membaca cerita? Aku. Nadine, apa cerita yang kamu suka? Kancil. Si Kancil. Kela? Barbie. Jerry? Tentara. Ya, di sini siapa yang tahu apa itu cerita? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Tidak Ya. tahu. Nah, di sini Ibu jelaskan ya apa itu pengertian cerita. Cerita adalah suatu karangan teks yang menjelaskan kejadian di dalam diri seseorang maupun orang lain, di kehidupan nyata maupun tidak nyata. Jadi cerita itu apa, Kela? Jadi Kela, apa itu pengertian dari cerita? Jadi Nadine, apa itu dari pengertian cerita? Karangan tes, Bu. Iya, benar ya. Jadi apa pengertian dari cerita? Karangan tes, Bu. Iya, benar ya. Jadi kita simpulkan, cerita itu adalah karangan teks yang menjelaskan kejadian di dalam diri seseorang. Nah, sekarang 3.
Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung pada cerita. Jadi sekarang Ibu jelaskan apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok atau ide utama adalah ide yang terletak dalam kalimat utama dan menjadi penggagas terbentuknya suatu paragraf. Sekarang Ibu tanya, apa itu dari pengertian gagasan pokok? Nadit, apa? Coba sebutkan. Ide utama, Bu. Kela? Ide utama, Bu. Jerry? Ide utama, Bu. Ya, benar ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan lagi gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung adalah gagasan atau ide yang menjelaskan gagasan utama atau ide pokok. Ya. Jadi, coba Nadine ulangi dari penjelasan Ibu tadi. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan utama, Bu. Kela? Gagasan utama, Bu. Jerry? Gagasan utama, Bu. Ya, benar ya. Jadi gagasan pendukung itu adalah gagasan atau ide yang menjelaskan gagasan utama atau ide pokok. Jadi itulah dari kesimpulan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Aku mau langsung pindah ke sip 3. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari gagasan. Gagasan adalah pikiran, suatu hasil pemikiran, usulan, keinginan, dan harapan yang akan disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengarnya. Jadi kita akan menentukan gagasan pada cerita Malin Kundang, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di sini Ibu akan membacakan cerita Malin Kundang. Legenda cerita Malin Kundang. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda bersama seorang anak laki-laki di perkampungan pantai Air Manis, Padang, Sumatera Barat. Perempuan itu bernama Mande Rubaya, sedangkan anaknya adalah bernama Malin Kundang. Sejak kanak-kanak, Malin Kundang sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Pada saat Malin Kundang menginjak dewasa, ada kapal besar berlabuh di pantai Air Manis. Kedatangan kapal tersebut meneguhkan hati untuk pergi merantau. Bu, saya ingin mencari kerja merantau ke negeri orang lain, kata Malin Kundang dengan suara lirih. Belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Saya akan mencari kerja agar nasib kita berubah dan terbebas dari kemiskinan. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya pun mengizinkan anaknya pergi. Hari berganti, bulan berjalan, dan tahun berhilang. Malin telah pergi meninggalkan kampungnya tanpa pernah memberi kabar pada ibunya. Pada suatu hari, sebuah kapal besar berlabuh di pantai Air Manis. Melihat hal itu, Mande Rubaya ikut mendekati kapal tersebut. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah Malin Kundang. Tanpa canggung, ia langsung memeluk Malin erat-erat, seolah takut kehilangan anaknya lagi. Lalu, ia pun menyapa Malin dengan suara serak karena menahan tangis bahagia. Malin, anakku, mengapa begitu lamanya kau meninggalkan ibu? Malin terpanah karena ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum sempat berpikir, istrinya yang cantik itu berkata, "Cuy, wanita buruk, inikah ibumu? Mengapa kau membohongi aku?" Lalu dia berkata lagi, "Bukankah dulu kau mengatakan ibumu adalah seorang bangsawan?" "Iya." "Sederajat dengan kami." Mendengar kata-kata istrinya, Malin Kundang mendorong wanita itu hingga terguling ke pasir. Mande Rubaya berkata lagi, Malin, anakku, aku ini ibumu, nak." Malin Kundang tidak menghiraukan perkataan ibunya. "Hai perempuan tua, ibuku tidak sepertimu. Engkau tampak sangat miskin dan kotor.
kata si Malin sambil mendorong wanita itu hingga terkapar pingsan. Ketika Mande Rubaya sadar, pantai air manis sudah sepi. Di laut dilihatnya kapal Malin Kundang semakin menjauh. Hatinya perih seperti ditusuk-tusuk. Di tangannya ditanggahkan ke langit. Ia kemudian berseru, "Ya Allah yang Maha Kuasa, kalau dia bukan anakku, aku memaafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang benar dia anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilanmu." Tidak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Ketika kapal itu hancur berputing-puting, kemudian terhempas ombak hingga ke pantai. Keesokan harinya, di kaki bukit terlihat putingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu, nampaklah sebongkahan batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon itu adalah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang terkena kutukan. Ibunya menjadi batu. Nah, itu adalah cerita Malin Kundang. Sekarang ibu tanya ya, Nadine, siapa nama anak laki-laki pada cerita tersebut? Malin Kundang, Bu. Ya. Nah, Kelas, sekarang ibu tanya, siapa nama ibu dalam cerita tersebut? Ya, benar. Nah, itu. Jeris, apa judul cerita tersebut? Malin Kundang, Bu. Iya, benar. Mungkin nanya gitu. Ya. Nah, sekarang ibu tanya, kenapa Malin Kundang bisa dikutuk oleh ibunya? Karena durhaka, Bu. Ya, benar semua ya jawabannya. 3. Nah, sekarang anak-anak, ibu tanya gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita Malin Kundang tersebut. Jadi, gagasan pokok dalam cerita tersebut adalah Ya. Nah, Nadine, apa gagasan pokok dari legenda Malin Kundang tadi? Coba. Cerita Malin Kundang terdapat di daerah Jawa Barat, Bu. Ya, benar. Kela, gagasan pendukungnya Malin Kundang itu terdapat di suku Minang. Ya, benar ya jawabannya. 3. Nah, sekarang ibu kasih tugas dan kerjakan, nanti dikumpul sama ibu ya. Kerjakan yang benar, nanti ibu kasih nilai yang bagus kalau jawabannya benar ya. Ya. Baiklah, apakah sudah selesai jawabannya? Belum ya, sekarang kerjakan ya. Sudah selesai anak-anak? Belum? Sudah ya?
Ya, Nadine sudah bagus ya. Kela sudah belum? Ya. Nih, kebalikan ya jawaban kalian. Nah, ibu akan. Nah, sekarang Nadine coba bacakan lagi cerita yang ibu bacakan tadi ya. Nadine coba dimulai membacanya. Legenda cerita Malin Kundang. Pada suatu zaman dahulu hiduplah seorang anak bersama seorang anak laki-laki. Pantai air manis pada Padang Sumatera Barat. Nadine, apakah sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Ya. Ibu bertanya ya. Cerita ini terdapat di pantai apa? Pantai Cerita ini terdapat di pantai air manis. ya, air manis. Nah, jadi inilah dari cerita Malin Kundang. Setelah Malin Kundang dikutuk, di sela-sela batu itu ada ikan yang berenang. Itu adalah istri Malin Kundang yang mencari suaminya tadi. Sekarang ibu tanya, gagasan itu adalah Hasil pemikiran, Bu. ya, jadi apa gagasan? Habis pemikiran, Bu. Ya, hasil pemikiran ya nak. Ya, gagasan itu adalah pikiran atau sesuatu hasil dari pemikiran, usulan, keinginan, dan harapan yang akan disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengarnya. Nah, itu adalah pengertian dari gagasan. Sedangkan cerita adalah suatu karangan teks yang menjelaskan kejadian di dalam diri seseorang maupun orang lain di kehidupan nyata atau tidak nyata. Nah, itu adalah pengertian dari gagasan dan cerita. Nah, sekarang Ibu jelaskan lagi gagasan pendukung dan gagasan pokok. Gagasan pokok atau ide utama adalah ide yang terletak dalam kalimat utama dan menjadi penggagas terbentuknya suatu paragraf. Dan gagasan pendukung adalah gagasan atau ide yang menjelaskan gagasan utama atau ide pokok. Jadi itulah gagasan pendukung. Dari pembelajaran kita hari ini anak-anak, mari kita tutup pembelajarannya dengan membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Amin. Sekian pembelajaran kita hari ini, ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.